Mabuk agama, bias distorsi yang menyesatkan. Hati-hati dengan bias agama yang terdistorsi. Bias ini biasanya muncul dalam 3 bentuk utama. 1. Kekeramatan. 2. Ilmu agama yang dogmatis tanpa penghayatan. Ketiga, ibadah yang tidak tersambung dengan Allah. Ketiga hal ini sering membuat manusia terjebak dalam apa yang disebut sebagai mabuk agama. Mari kita uraikan. 1. Tidak ada manusia yang keramat secara hakiki. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang lemah. Sifat dasarnya adalah la haula wala quwata illa billah. Jika seseorang terlihat memiliki keistimewaan atau keramat, pasti ada campur tangan dari pihak lain. Jika seseorang tidak mengenal Allah, keramat tersebut mungkin berasal dari bantuan iblis dan sekutunya. Hal ini sering menjadikan manusia terjerumus dalam perbuatan syirik yang nyata. Banyak orang tergoda dengan zikir-zikir atau amalan-amalan yang dimodifikasi untuk tujuan duniawi. Padahal, mereka tidak memahami siapa yang sebenarnya berada di balik amalan tersebut. 2. Ilmu agama yang dogmatis tidak akan meninggikan derajat spiritual. Memahami agama hanya berdasarkan dalil-dalil dogmatis tanpa penghayatan mendalam tidak akan membawa manusia naik ke tingkat spiritual yang lebih tinggi. Jika agama dipelajari hanya dengan akal, maka hasilnya sebatas ilmu akal saja. Ilmu ini tidak akan bermanfaat di alam kubur, barzakh, dan kehidupan akhirat. Ketika seseorang mengira dirinya aman dengan jawaban atas pertanyaan seperti Man Rabbuka dan Man Nabiyuka, ia tidak sadar bahwa ilmu akalnya akan lenyap setelah mati. Islam yang hanya dipraktikkan secara jasmani di dunia tanpa memperhatikan aspek ruhani bisa menjadikan seseorang kafir dalam ruhaniyahnya. Islam sejati adalah ketika jasmani dan ruhani menyatu dalam ketaatan yang diislamkan secara utuh oleh Allah. 3. Ibadah yang tidak tersambung dengan Allah. Ada banyak orang yang berbondong-bondong melaksanakan ibadah, tetapi ibadah tersebut tidak tersambung kepada Allah. Bagaimana mungkin manusia yang terbatas dapat terhubung dengan Allah yang Maha tak terbatas tanpa menggunakan tali penghubung atau wasilah? Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekat kepadanya." Al-Maidah 35. Ibadah tanpa wasilah tidak akan sampai kepada Allah. Jarak dan dimensi yang tak terbatas hanya dapat dilalui dengan bantuannya. Jadi kesimpulannya adalah, ketiga hal di atas, kekeramatan, ilmu agama yang dogmatis, dan ibadah tanpa wasilah, adalah penyakit yang menghinggapi banyak orang beragama di akhir zaman. Mereka merasa yakin berada di jalan yang benar, tetapi sejatinya tidak mengenal Allah atau ma'rifatullah. Rasa yakin yang tidak berdasar pada pengenalan hakiki terhadap Allah hanyalah kebohongan spiritual. Maka, berhati-hatilah agar tidak mabuk agama. Agama harus dipahami, dihayati, dan diamalkan dengan benar dengan bimbingan guru rohani, sehingga kita dapat berjalan di jalannya yang lurus tanpa tersesat.